Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Triwintula Poko. Kali ini saya coba melanjutkan pembahasan sebelumnya pada video sebelumnya, yaitu bab 1 bicara tentang pendahuluan atau latar belakang masalah sampai manfaat penelitian. Lalu video yang kedua bicara tentang bab 2 yaitu kerangka teori. Nah, sekarang kita masuk pada bab 3 metodologi penelitian. Nah, buat rekan-rekan mahasiswa yang sedang mempersiapkan proposalnya, bab 1 sudah, bab 2 sudah, lalu lanjut bagaimana menulis bab 3 untuk metodologi penelitian. Setidaknya saya akan tunjukkan di sini ada format struktur bagaimana menulis metodologi penelitian. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah untuk metodologi penelitian kuantitatif, terutama penelitian survei dan penelitian eksperimen. Nah, sebenarnya untuk penelitian PTK kualitatif tidak terlalu jauh berbeda. Nah, nanti kita simak sama-sama. Untuk struktur metodologi penelitian, kita mulai dari tujuan penelitian. Nah, untuk penelitian kuantitatif, survei dan eksperimen, kita mulai dengan tujuan penelitian. Nah, kalau untuk penelitian PTK sudah cukup ditulis di bab 1 bagian pendahuluan. Oke, jadi tidak perlu menulis lagi di sini. Nah, jadi apa yang kalian bisa tulis di tujuan penelitian, kalian bisa mendeskripsikan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, kalau survei, apakah ada atau terdapat hubungan signifikan dan positif antara X dengan Y. Oke, X itu apa, Y itu apa, variabel bebas dan variabel terikatnya. Oke. Nah, kalau untuk penelitian eksperimen bisa kalian mengatakannya tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan apakah misalnya metode ini efektif terhadap misalnya keterampilan atau variabel Y atau variabel terikatnya. Oke, saya ulang, apakah model atau metode atau media pembelajaran ini efektif terhadap variabel terikatnya atau Y misalnya, apakah itu keterampilan, hasil belajar dan seterusnya. Titik. Ingat ini tujuan penelitian, jadi berupa pernyataan. Yang B adalah tempat dan waktu penelitian. Nah, untuk tempat kalian deskripsikan penelitian ini akan karena ini proposal jadi akan dilaksanakan di sekolah mana, lalu kapan pelaksanaannya. Jadi cukup satu paragraf saja. Jadi satu paragraf itu mengandung dua hal, tempat dan waktu penelitian. Dan khusus untuk waktu penelitian, kalian harus buat tabel metrik yang menunjukkan proses kapan kalian memulai proposal ini disusun sampai nanti kalian buat instrumennya, syukur kapan melakukan pengumpulan data dan analisis data sampai menyimpulkan dan melaporkan. Oke, jadi dibuat metrik tabel Jadi kolomnya biasanya ada nomor, lalu ada deskripsi kegiatan, lalu samping kanannya itu kalian buat saja rancangannya 3 sampai 5 bulan. Misalnya bulan 1 nggak usah disebut misalnya bulan Mei, Juni, tidak usah. Jadi bulan 1 lalu ada berapa minggu. Jadi bulan 1 dipecah
misalnya ada berapa minggu, ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu bulan kedua sama 1, 2, 3, 4. Dan jangan lupa diarsir ya, diarsir ya, deskripsi kegiatannya apa, lalu dia ada di bulan apa ya, bulan keberapa, misalnya bulan ke-1, lalu di minggu keberapa. Oke, cukup sampai di situ. Nah, yang ketiga atau C adalah metode penelitian. Oke. Nah, kalau untuk PTK itu tadi tidak perlu ada tujuan, jadi langsung A, tempat dan waktu penelitian. Nah, kalau untuk PTK istilahnya bukan metode penelitian tapi prosedur penelitian. Yang di dalamnya adalah bicara di situ ada metode. Nah, untuk metode penelitian silakan rekan-rekan mahasiswa bisa melihat video ya, setidaknya ada video yang akan saya tulis di deskripsi, nanti kalian bisa lihat secara detail seperti apa. Tapi yang bisa kalian tulis di sini adalah contohnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode, misalnya metode survei, metode eksperimen, oke, metode penelitian tindakan kelas. Jangan lupa dideskripsikan apa itu metode survei, metode eksperimen, dan juga metode penelitian tindakan kelas didefinisikan. Oke, cukup sampai situ. Ya. Oke, lalu yang bagian D adalah populasi dan sampel. Nah, untuk PTK tidak menggunakan istilah populasi dan sampel, tapi menggunakan istilah subjek penelitian. Ya, subjek penelitian di situ adalah maksudnya partisipan. Ya, partisipan dalam hal ini siswa. Ya, diuraikan ya, siswa, jumlah siswanya, ya seperti apa karakteristik siswanya. Ya, jadi seperti potret ya, potret gambaran subjek penelitian. Ya, siswa dalam satu kelas yang akan diteliti. Oke, itu untuk PTK. Nah, kalau untuk penelitian kuantitatif seperti survei dan eksperimen, maka dimulai dari apa itu populasi. Dijelaskan populasi adalah ya. Lalu yang kedua, sampel itu adalah. Lalu yang ketiga ya, teknik sampling, yaitu teknik pengambilan sampel. Ya, apakah pakai simple random sampling ya, atau purposive sampling. Nah, nanti dijelaskan apa itu random sampling atau purposive sampling. Lalu ukuran sampel. Jadi kalau sudah kita tentukan ya sampling tekniknya apa, lalu ukuran sampelnya berapa banyak. Nah, kalian bisa juga lihat di video saya ya, di deskripsi ya, video ini bisa kalian lihat. Di situ ada judul model penelitian di era COVID-19. Lalu yang bagian E adalah teknik pengumpulan data. Nah, kalau dalam penelitian PTK istilahnya langsung instrumen penelitian. Ya. Oke, tapi kalau untuk penelitian survei dan eksperimen ya, sesuai dengan format ini, maka istilah yang digunakan adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini terbagi dua, yaitu instrumen variabel terikat dan instrumen variabel bebas. Nah, saya kembali jelaskan di sini. Kalian untuk mengulas teknik pengumpulan data, terutama untuk instrumen terikat dan bebas, bisa dilihat di deskripsi yang video yang kedua, link yang kedua ya, di video ini. Nanti bisa kalian lihat ya di sana bagaimana kalian menyusun dan mengembangkan instrumen penelitian, baik tes maupun kuesioner. Jadi nanti kalian jelaskan di sini instrumen variabel bebas itu nanti akan di breakdown, dipecah-pecah. Misalnya terbagi definisi konseptual ya, lalu definisi operasional, lalu jenis instrumennya, lalu kisi-kisi instrumennya, dan yang terakhir tentunya diakhiri dengan validasi ya, dan reliabilitas ya instrumen tersebut. Oke, jadi masing-masing ya, baik variabel bebas maupun variabel terikatnya ya. Dahulukan variabel terikat dulu Y, baru variabel bebas atau X. Oke. Nah,
Bagian berikutnya, bagian F, yaitu teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data sama seperti baik penelitian survei, eksperimen, dan PTK juga menggunakan istilah teknik analisis data. Oke, jadi tentunya kalau untuk penelitian kuantitatif dia menggunakan rumus-rumus statistik. Ada dua ya rumus statistik yang kalian bisa gunakan, yaitu analisis ya deskriptif ya dan analisis inferensial. Tentunya jangan lupa ada semacam uji persyaratan analisis sebelum masuk pada teknik analisis inferensial. Oke. Dan yang terakhir adalah hipotesis statistika. Nah, jadi nanti seperti apa? Kalau di bab 2 itu kan hanya uraian ya. Nah, misalnya H0-nya apa pernyataannya, lalu hipotesis kerjanya seperti apa. Nah, kalau untuk bab 3 itu dia berbentuk rumus ya. Rumus yang menunjukkan statistik. Nah, yang seperti apa. Baik, ini rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya uraikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pemahaman, dan dengan kalian menulis bab 3 ini maka tuntas sudah proposal kalian bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan ingat, untuk memastikan kesiapan kalian akan melakukan penelitian, tentunya bisa juga dirumuskan kisi-kisi ya, karena di sini bicara teknik pengumpulan data, kisi-kisi ya, instrumen baik tes atau kuesionernya seperti apa.